Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu bikulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian kita setiap sore menjelang maghrib, menjelang buka puasa. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan pahalanya untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, terlebih untuk ahli kubur, musola ta'awun semua, khusus untuk almarhumlah Pak Haji Juwaili bin Haji Arsak, dan untuk Bapak Ketua musola kita, Bapak Mas Sofan yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang waqala alaihi salatu wassalam, wahai mandor, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, waqad su'ila, dan betul-betul ditanya siapa Nabi, an auliya illahi, tentang wali-walinya Allah, alladzina, yaitu mereka, la khaufun alaihim, yang tidak ada rasa takut itu maujud atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah bermula mereka itu sedih. Qala, maka menjawab siapa Rasul, aulia itu siapa, para wali ini siapa, kekasih Allah itu siapa. Rasul menjawab, alladzina, yaitu mereka, nadharu, yang memandang, siapa mereka, ila batini dunya, kepada batinnya dunia, dalamnya dunia. Mana tadi? Ini matinya kali ah. Iya, terbang mulu. Ila batini dunia, kepada batinnya dunia,
khina nazara ketika memandang siapa anasu manusia ila zahiriha kepada zahirnya dunia. Tuh bedanya kita dengan kekasih Allah itu di sini. Kalau kata Nabi, kalau ini udah saya alang-alangin kata tua yang masih kebalik aja tadi. Kalau para kekasih Allah, wali-walinya Allah itu memandang dunia itu ke dalamnya. Hakikatnya dunia itu apa ya? Nggak ada apa-apanya, kan gitu. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia secara umumnya memandang dunia itu ila zahiriha, zahirnya. Dia melihat apa namanya yang kemarin gunung seolah-olah pemandangan yang indah gini. Zahirnya begitu udah tahu tentang hakikat gunung, oh ya ternyata cuma gundukan ya seperti tanah biasa, kan seperti itu kan. Nah begitu juga manusia ini kenapa sampai ada yang korupsi segitu banyaknya, ya kan? Ya karena menganggap mereka memandang dunia ini secara zahirnya. Nah kalau mereka memandang secara batinnya, nggak bakalan ada yang berani korupsi, apalagi sambil menyengsarakan orang, banyak orang lain. Wah itu udah nggak mau, karena mereka yang dipandang dunia ini adalah secara zahirnya, luarnya, maka akhirnya tertipu. Kebanyakan seperti itu. Nah kemudian wahtamu bi'ajilid dunya khina tamman nasu bi'ajiliha. Para aulia mementingkan dengan dunia yang segera, ajal bagi hamzah. Sementara manusia memandang dunia ini, mementingkan dunia ini, dunia yang bi'ajiliha dengan ain, yang mananya cepat. Loh kan gitu. Kan ada ajiliha, ada ajiliha, kan gitu kan? Ya hampir sama secara pemaknaan. Kalau para aulia, para kekasih Allah memandang dunia ini kebatinnya, dia adalah makhluk yang boleh dibilang ciptaan Allah, dia adalah benda, ya begitulah, benda khawatis gitu loh. Yang dipandang bukan bendanya tadi, tapi yang menciptakan itu kalau para aulia. Nah kalau manusia secara umumnya menafsirinya, melihatnya adalah benda, tapi memang secara zahirnya begitu. Kemudian wa amatu minha ma khosau ayyumi tahum wa taraku minha ma alimu annahu sayat, apa itu, sayat rokuhum fama aradolahum minna iliha aridun. Wa amatu dan mati siapa nas minha dari dunia, ma khosau dengan kematian, khosau yang takut siapa mereka, ayumi tahum pada bahwasanya mematikan siapa Allah, hum pada mereka, wataroku minha ma'alimu dan meninggalkanlah manusia tadi dari dunia apa-apa yang ia ketahui, annahu sayat rukuhum bahwasanya manusia akan meninggalkan dunia tadi. Fama aradhalahu minna iliha aridun, maka tidaklah menampakkan bagi mereka minna iliha dari orang yang mendapati dunia, aridun orang yang menampakkan diri, illa rofaduhu wala khadi'uhum min wala khadi'uhum man rafa'atha khadi'un illa wada'uhu.
tidaklah ada orang yang menganggap mulia dunia tadi kecuali akan meletakkannya, ya karena hakikatnya dunia memang hina. Begitu juga sebaliknya. Fama yujaddidu fama yajidu dunaha, maka ia tidak menemukan apa namanya dunaha tanpa dunia tadi. Wa kharabat bainahum fala yu'ammirunaha wa matat fi sudurihim fala yahyaunaha bal yahdimunaha fa yabnauna biha akhiratahum wa yabi'unaha wa yastarawna biha ma yabqalahu. Intinya orang-orang yang tertipu dengan dunia itu berbeda pandangan dengan para wali yang menyikapi hakikatnya dunia. Andaikan apa namanya para manusia memandang dunia seolah-olah dunia ini mengekalkannya, membuat ia selamat, para aulia hanya memandang dunia adalah sebagai pijakan untuk apa namanya ya, sebagai alat pindah untuk menuju akhirat. Panjang itu kalau di ini. Wa nadharu ila aliha dzar'i qad halat bihim al musulat wa ma yarawna amanatu ma yarjuna wala khaufan duna ma yahdharun. Ya sama lah. Akhirul khotimati ay hadza akhirul khotimah. Ayo Pak. Wa biha, dan dengan ini penjelasan takmulu sempurna apa risalatul mudzakarah, kitab risalatul mudzakarah malikwan al muhibbina min ahlil khair. Kitab ini udah kelar gampangannya gitu dah, dari teman-teman yang ngikutin dari awal. Wadin dari ahlil khair, dan din dari teman-teman yang berbuat baik dan demen cinta kepada agama. Wa ma samaituha bihadzal ismi, dan tidaklah saya menamai kitab ini dengan nama ini, yaitu Risalatul Mudzakarah, illa likauni, karena keberadaanku itu wada'tuha ala sabilil mudzakarah, saya karang kitab ini semata-mata adalah dengan cara mudzakarah, memberi peringatan kepada mereka. Alhamaniyallah wa iyyahum rusdana, semoga Allah memberi ilham kepadaku dan kepada manusia semuanya, akan memberikan petunjuk kepada kita. Wa waqona syarra anfusina, dan mudah-mudahan Allah menjaga segala keburukan kita. Wa kullu ma auratuhu fi hadhihi risalah minal akhbar, setiap hadis yang kami datangkan dalam risalah ini itu adalah nakol tuhu minal kutub as-sahihah, saya riwayatkan dari kitab-kitab sahih al-mu'tamidah, yang bisa dibuat pegangan, yang bisa dibuat pijakan. Waqad taraktu al-fasla bainal ahadits, ini sebenarnya sih udah komentar ya, tapi nggak apa-apa dah. Saya benar-benar tinggalkan memisah antara hadis-hadis yang apa namanya kami datangkan dalam kitab ini dalam permulaan khotimah. Wasoyyartuha ka'annaha arba'at tu ahadits au khamsatun, seolah-olah ini terdapat 4 atau 5 hadis. Wa ya nahnu min isrina wa ma fa'altu dzalika illa liqauni ra'aitu au jaza wa akhdara wa aqraba ila khusul asar. Simpelnya ini kitab saya bikin hadisnya bisa lebih simpel karena ya memang kitab matan, jadi biar nggak berkepanjangan misalnya. Ila khusulil asar, udahlah, walhamdulillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir.
ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Dan itu kan penutup udah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tambi biasan ilal ba'si wan nusyur wa sallamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah khatam. Orang udah khatam udah mau ngapa ya? Nah, udah sekarang dilanjut lah yang lain. Ini taruh udah ngatamin ini. Sekarang kita lanjut aja berpuasa. Kitab lain nggak ada ya? Ya kok gerah lama-lama ya Pak Haji? Enggak tadi gara-gara itu. Itu kali ya biar lu gerah. Kalau kebanget biar AC dibuka. Itu aja apa? Ya udah ini sebagai apa namanya? Ya untuk ngisi waktu lah ya. Ya jadi kemarin kok ngisi waktu. Ya mungkin besok bisa kita apa namanya? Bisa persiapkan kitab yang lain. Jadi sekarang untuk mengisi waktu coba kita kembalikan kepada pembahasan ini mumpung Ramadan. Nah, iya kan? Ambil Quran no. Kita kembali ke Al-Baqarah itu kan sering juga apa ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa itu nggak dibaca sampai tuntas, iya kan? Nah, coba kan 183 ya. Nah ini sama sih. Kalau ayat yang pertama dalam arti 183 itu kan biasanya udah pada sering dibaca. Nah ayat yang berikutnya itu biasanya nggak diterusin. Padahal sebenarnya itu masih berkenaan juga dengan puasa. Nah, kan gitu. Apanya maksudnya? Lah iya ya dari awal lah. Lah iya kan. Cuman yang pertama maksudnya 183 itu kan udah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kan udah pada hafal. Nah, ayyamam ma'dudat puasa ini difardukan dalam hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang itu sedang sakit atau bepergian, dia diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi menggantikan jumlah hari yang ia tidak puasa pada hari-hari yang lain. Selain Ramadan, maksudnya min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, orang yang apa namanya nggak puasa, kemudian dia tidak sanggup untuk menggantinya, masih mengkodoknya, mengganti puasa, maka dibenarkan ia membayar fidyah. Nah, fidyah itu diberikan kepada berupa memberi makanan orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, puasa itu wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa, umpamanya sekarang ini kan, apalagi kalau era zaman sekarang, mau pergi jauh ke Semarang udah ada pesawat, mau ke Surabaya udah ada pesawat, bahkan sampai Papua paling kok 2 jam 3 jam. Loh, iya kan? Nggak nyampe. Kalau ke Semarang sejam kelewat nanti kebablasan. Loh iya kan?
Andai kan naik mobil, mobil pun cepat. Ya kalau dulu kan cuma kendaraannya kuda. Nah kuda, nah saya kok kuda Mitsubishi tapi, nah iya kan. Nah kalau kuda yang makannya rumput, asal ada pasar berhenti. Nah iya kan, lah kan lapar dia. Lah iya kan. Nah itu boleh capek boleh. Tapi kalau sekarang, nah itu maksudnya wa antasumu khairul lakum. Kalau konteks sekarang ya puasa itu lebih baik. Walaupun andaikan musafir itu berbuka puasa kan dibenarkan. Jadi pahami ya. Cuman puasa 1 hari di bulan Ramadan itu beda, nggak bisa digantikan. Oke, kodok boleh di luar Ramadan boleh, kan ketentuannya begitu. Tapi andaikan 1 hari tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian digantikan setahun, hari-hari setahun selain Ramadan, maka hari-hari setahun itu nggak bisa membandingi kemuliaan Ramadan. Kan udah jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Kan lailatul qadri khairum min alfi syahri. Ya karena di dalamnya Ramadan itu ada lailatul qadar. Nah itu kemuliaannya. Begitu maksudnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di bulan Ramadan ini itulah termasuk diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Bahkan besok mungkin saya ambil kitab yang berkenaan karena tadi menghatamkan ya. Bukan hanya kitab suci Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Tapi termasuk kitab 3 yang lainnya, Taurat, Injil, Zabur, itu juga diturunkannya di bulan Ramadan. Cuma kan Ramadannya beda tahunnya. Nabi Muhammad ya Ramadan tahun ya kelahiran Nabi, maksudnya zaman Nabi, masa Nabi hidup kan gitu. Begitu juga apa namanya Taurat, Injil, Zabur, Injil dulu lah. Sebelum Quran kan Injil, sebelum Injil kan Taurat. Ya benar ya. Sebelum Taurat kan Zabur. Ya kan 4 kitab kan cuma 4 itu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, bukan hanya itu, tapi termasuk suhuf. Nah, selain Al-Quran dan selain kitab suci, itu kan ada namanya suhuf. Suhuf itu milik Nabi Sis 60, ada yang mengatakan 50, Nabi Musa 20, Nabi Ibrahim 10, apa lagi? Nabi Musa, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya semuanya itu ada 110. Nabi Sis 60, Nabi Musa 20 apa 40 itu. Kemudian Nabi Ibrahim itu 10, 110. Nah, 110 plus 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kan berarti 114. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan jumlah semuanya itu 124. Ada yang mengatakan begitu, berarti suhufnya itu ada 120. Begitu. Nah, itu kaitannya Quran. Kitab-kitab Allah dalam Taurat, Injil, Zabur tadi itu diringkas semuanya dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran yang begitu panjang lebar membahas kaitannya kisah, hukum, halal haram dan lain sebagainya,
diringkas dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas lagi dalam basmalah. Basmalah diringkas lagi dalam huruf ba-nya, yaitu bi. Denganku kana makana akan ada perkara yang ada, wabi yakunu mayakunu. Lah ba-nya diringkas lagi pada titik satu yang ada di bawah, menandakan kekuasaan Allah, ya keesaan Allah itu. Nah itu maksudnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Lah Quran sebagai apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, lah namanya petunjuk kan perlu dibaca. Qurannya nggak pernah dibaca. Orang udah ngaku aja dor, nggak usah ketawa ketiwinya nggak. Emang kenyataan. Bocil kok pada males. Bocil sekarang lebih seneng main petasan tadi daripada baca Quran. Lu dengerin lu Cil. Bocil. Ya. Baca Quran. Malah main petasan dilempar-lempar. Wah, bahaya. Ya, Cil, dengerin dong. Nah itu orang punya HP aja ada panduan. Besok mandor pulang bawa mobil, mamanya mau jalan-jalan, dia kemana, buka Google Map. Kalau nggak ada panduannya nyasar. Lah ini megang kehidupan untuk menuju akhirat, nggak pernah baca kitab panduannya, ya kitab Al-Quran. Nggak bagaimana nggak pada keter, nggak bagaimana ibaratnya nggak pretaris dioplos menjadi pretamak, ya karena panduannya nggak dibaca. Iya kan? Nah kalau panduannya dibaca nggak bakalan ngoplos pretaris ke pretamak tuh sebenarnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, Quran juga sebagai penjelas minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini diulang lagi. Maka barang siapa yang musyahadah, menyaksikan as-sahro di sini itu bukan bulan tapi awal bulan hilal. Barang siapa, ini namanya bacek baraatul istihlal. Barang siapa yang menyaksikan bulan, cuman bukan sebulan, mana bisa menyaksikan sebulan langsung. Nah, barang siapa menyaksikan awal bulan, falyasumhu, maka hendaklah ia puasa sebulan. Nah, kembali kepada dhamir as-sahru. Wah ini terdapat dalam ilmu bahasa. Itu terdapat makna balaghah yang indah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan di antara kalian semua as-sahra, mana asalnya kan sebulan. Cuma yang dimaksud adalah bulan. Oke? Awal bulan. Nah, hendaklah ia berpuasa pada bulan tadi dalam arti sebulan, maka ini badeknya disebut badek baraatul istihlal. Apa itu badek baraatul istihlal? Menyebutkan as-sahra hanya awal bulan, tapi dikembalikan kepada falyasumhu, domirnya tadi kepada as-sahra secara keseluruhan. Loh, keren. Udah gak paham, makanya bocil pada ngomong ini yang udah gak paham memang. Udah gitu nggak pengen tahu. Anak-anak sekarang kan emang begitu. Dibilangin lapor ke emaknya, lapor ke orang tuanya, katanya digalakin, dibully. Ya gimana mau bener? Kan begitu kan? Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu pun hampir sama sebelumnya. Kita tabarukan aja. Siapa di antara kalian semua sakit atau bepergian, maka boleh berbuka puasa diganti dari hari-hari yang lain. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah yang menghendaki kepada kalian semua yang mudah,
Agama ini dibikin gampang. Begitu loh. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki dengan kalian semua dengan yang sulit. Cuman yang mudah jangan digampangkan, yang gampang jangan digampangkan, yang sulit jangan dipersulit, kan begitu kan? Nah, jadi proporsional. Silakan ibaratnya melaksanakan ajaran agama yang mudah, tapi menyepelekan dengan arti memudahkan, menggampangkan juga enggak boleh loh. Walitukmilul iddata, dan ndaklah ketika kamu puasa menyempurnakan bilangan 30 hari. Kalau umpamanya nggak bisa ru'yah, kan gitu kan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian membesarkan Allah atas petunjuknya. Itulah takbir. Kalau udah selesai puasa, Allahu Akbar, ya kan? Itu maksudnya walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum taskurun, supaya kalian bersyukur kepadaku. Syukur itu juga berat loh, jangan dibilang orang berterima kasih itu berat. Orang mengucapkan terima kasih aja kadang-kadang nggak mau, apalagi berterima kasih sama Allah. Kita dikasih rizki tanpa minta, iya kan? Itu kadang-kadang masih bersyukur kagak, masih ngeluh aja, ngedumel aja, gerutu aja. Dikasih panas katanya gerah, dikasih hujan katanya kebanjiran, ya Pak? Nah, coba itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dibikin ngederin, pengen ngaji, dia ngaji. Nah, ya begitu manusia. Iza massahul khairu jazua. Iza massa apa? Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahul Iza massahul khairu manu'a. Nah, dia pengen lagi. Wa iza massahul sarru jazua. Ketika ketimpa masalah yang jelek, perkara yang jelek, ngesula, ngedumel, gerutu, ngomel, eceh, umpamanya kan gitu kan, keluaran ngedumelnya itu nyuci baju kok kering kok belum, udah hujan lagi aja loh, kan gitu kan. Nah itu lah, orang berpuasa itu supaya bisa bersyukur loh. Bersyukur itu berarti apa? Sorful abdi, mendaya gunakannya manusia jami'a ma'an amallahu alaihi adli, segala fasilitas yang diberikan kepadanya semata-mata untuk taat kepada Allah. Nggak ada orang syukuran kemudian pestanya pakai miras, pakai sabu-sabu. Itu namanya kufuran, bukan syukur. Syukur nggak begitu, walaupun kadang-kadang bahasa dikemas syukuran tuh. Nah, ini seolah-olah ayat ini seolah-olah bukan ayat puasa, padahal ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku ini bertanya, jawab, fa inni qarib, saya ini dekat. Nah ini kan ditanyakan, ya Muhammad sif ilahaka aqribun fanada itu ambaidun. Gimana kalau jauh? Fada itu, apakah Tuhanmu ini dekat saya panggil, apakah jauh saya gerui. Nah maka dijawab ini fa inni qarib. Jadi Tuhan Allah itu dikategorikan termasuk jenis, kan Tuhan ini dalam ilmu perbandingan agama ya, ada Tuhan yang sifatnya dekat, ada yang Tuhan dianggap jauh. Allah menjelaskan di sini fa inni qarib, saya ini
dekat. Bahkan kedekatan Allah dinyatakan dalam ayat yang lain, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Jadi nggak usah nyari Allah kemana-mana, nggak usah nyari Tuhan kemana-mana. Carilah Tuhan dalam diri sendiri. Bukan berarti diri Tuhan, tapi pada diri sendiri akan mendapat bukti ayat yang mengarahkan kepada keesaan Tuhan. Kita coba apa? Rambut dalam hal apapun. Itu menandakan Allah itu ada dan Allah Maha Kuasa. Ya umpamanya manusia, andaikan sarafnya ini dibuka, saraf ini dipanjangkan itu entah berapa miliar kilometer. Iya kan? Iya kan? Andaikan dibedah, wah itu luar biasa. Lah buktinya manusia yang begitu rumitnya, begitu ribetnya, loh iya kan? Nggak terjadi yang kosret. Nggak ada yang kosret, satu dua lah istilahnya. Wah, nah iya kan? Udah aus, nah benar. Udah coba itu luar biasa. Maka karena Allah ini dekat, uji buca watadai, saya memenuhi panggilan orang yang memanggil apabila memanggil. Berdoa, maka berdoa juga ada aturannya. Fal yastajibuli. Nah, orang berdoa harus mau menerima panggilan Allah. Makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, duduk yang rapi, ya kan? Dengan akhlak yang benar. Nah, maka baru didengar oleh Allah. Begitu loh. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Nah ini yang ditanyakan sama siapa, keburu gak nih? Sama BPND. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Puasa itu boleh berhubungan dengan waktu malam. Uhilla lakum lailatas siyam, kan malamnya berpuasa, bukan siang. Nah, suami istri dibenarkan, suami istri lah yang halal, ya kan? Baru itu katanya boleh pak berhubungan, lama yang haram ya nggak boleh lah zina. Lah iya kan? Lah ini orang salah, banyak juga yang salah paham. Ila nisaikum itu maksudnya istri-istrimu. Hunna libasul lakum, istrimu adalah merupakan pakaian bagimu. Wa antum libasul lahun, kalian semua juga pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum kulu wasrobu. Nah ini yang sering apa namanya, kalau di Jawa sering dibaca ini. Memang kalau di sini kan jarang ya. Orang tarhiman itu baca ya arhamar rahim itu jarang. Kalau di Jawa itu apa kulu wasrobu rahimakumullah dulu ya. Dulu, sekarang kok masih sih. Kulu wasrobu ajarakumullah. Ini jangan baca ayat ini. Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian semua sehingga nampak benang putih. Benang putih itu maksudnya ini kan majas. Jadi cahaya yang di ufuk timur, ya kan, memanjang, bentuknya hampir sama dengan benang putih. Ya kalau warna malam itu kan gelap. Diumpamakan gelap itu warna hitam, benang putih yang ada pada warna hitam itu kelihatan jelas. Nah,
minal fajri, dari fajar. Nah, artinya batas akhir orang itu sahur itu kan apabila matahari sudah mau keluar, yaitu fajar. Matahari mau keluar itu diawali dengan fajar. Fajar terbagi dua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar bohong, jam 3 atau jam setengah 3 itu udah ada sinar di timur tapi sinarnya ngatas. Nah kalau ini manjang alor ngidul gitu loh. Nah itu maksudnya. Summa atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam itu yang dimaksud maghrib. Maka puasa itu dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu ukuran dari waktu malam. Terus wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mubasaroh, menggauli istri-istrimu sementara kalian semua beriktikaf di dalam masjid. Artinya ajaran iktikaf ini memang dari dulu ada. Loh iya kan? Nah, oke, sekarang ini nggak masjid, anggap aja musola yang ada itu ya bentuk lain daripada masjid sebenarnya kan. Cuman kalau musola bedanya mah nggak buat sholat Jumat kan gitu. Nah, iktikaf menempatkan diri di tempat-tempat suci, masjid dan lain sebagainya. Kemudian entah membaca Quran, entah muhasabah, tafakur itu. Ini penting loh muhasabah itu. Untuk apa kita hidup? Ya Allah, dari pagi sampai sore begini. Banyakkan apa yang kita lakukan? Apakah banyak ingat Allah? Kalau bocil semuanya mau udah jelas pada main-main. Nah, bisa nggak bocil-bocil ini yang waktunya habis buat main, buat canda? Nah, dirubah yang positif, deres Al-Quran. Kalau dulu kan anak-anak segini belum bisa baca Quran kan orang tua malu. Kalau sekarang mah anak itu udah umur SMA belum nggak bisa baca Quran, pada cuek. Anaknya yang gak ada kepedulian, orang tuanya oke sama juga. Yang penting sekarang ada bodoh nanan. Lu bisa baca Quran kayak kagak kayak, lu bisa ngaji kayak kagak kayak. Yang penting lu udah kerja, lu bisa buat baik sama orang tua. Soal lu bisa baca Quran nanan, kan begitu. Kepedulian gak ada. Saya seusia-usia begini, itu ngapalin jurumiyah, puasa yang ngaji puasa. Saya ngaji pasaran itu dari seusia begini, dari usia MI. Naik sepeda sendiri jauh, nggak di kampung, keluar kampung lah. Kalau di kampung sendiri nggak ada ustadz, nggak ada kiai yang ngumpuli membaca kitab kuning. Loh, saya tersemangati dari dulu, dari anak-anak seusia kalian ini dong. Oh, itu ngaji kitab kuning. Ya umpamanya di pasar Kecapi, ngajinya ke Keranggan. Nah gitu. Nah kalau dulu kan kelihatannya tetap aja deket kelihatannya. Nah, iya kan? Nah coba kalau sekarang. Keranggan mah. Kalau sekarang deket sih sebenarnya. Cuman karena mati jadinya jauh. Nah coba dari Rawobogo kemari ke dekat. Nah, cuman kalau jam-jam segini coba-coba. Apalagi lewat pinjaran. Naik mobil, nangis kebo. Memang tahu nangis kebo kan? Nangis kebo itu suaranya kagak, tahu-tahu air matanya keluar tuh nangis kebo. Nah iya kan? Lah macet parah tuh maksudnya. Tilka hududullahi wala taqrabuha. Itu semua adalah batasan-batasan Allah. Jangan kamu dekati, jangan kamu langgar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi umat manusia supaya kalian semua
bertakwa. Udah cicit belum? Jam berapa? Nah, udahlah. Besok lanjut ya. Nah, ya besok ganti kitab, ya kitab apa nanti? Ya udah bahas kitab bab puasa kok ngapa-ngapa. Kita tutup bersama-sama dengan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.